Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada bab An-Nahyi Anil Fiqhis Satahi, bab tentang larangan memahami agama hanya luarannya saja, tidak menyeluruh. Jadi memahami agama hanya sepotong-sepotong saja, memahami satu dalil dengan mengesampingkan dalil yang lain. Contohnya Pak, termasuk fikih satahi yang banyak orang-orang terjebak dalam hal ini, ketika mereka memahami dalil man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang dengan dia. Adzantuhu bil harb, aku umumkan perang dengan dia. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, aku umumkan perang dengan dia. Kemudian ada orang memahami berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis qudsi ini, berarti semua orang yang memusuhi wali Allah berarti harus diperangi. Tanpa harus memahami Pak, wali Allah itu siapa. Jadi wali Allah itu siapa? Pokoknya masyhur sebagai wali, dia yakin itu wali, berarti harus apa? Diperangi, itu Pak. Kemudian mereka juga memahami dari hadis ini bahwasanya yang namanya wali itu sudah apa Pak ya? Ucapannya nggak bisa dibantah, meskipun mereka bukan nabi. Sehingga apapun yang mereka ucapkan, meskipun berseberangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap mengambil ucapan orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Ini keliru Pak. Jadi harus dipahami dulu wali Allah itu siapa, ciri-cirinya seperti apa, kemudian batasan-batasan mentaati mereka sampai mana. Itu harus menyeluruh Pak. Karena kita tidak boleh mentaati selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Kalau dia bukan nabi, ucapan dia harus ditimbang dengan ucapan Allah dan Rasulnya. Ketika tidak bertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya, bisa kita ambil karena sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Tapi ketika bertentangan, tetap ucapan mereka kita tolak dengan lebih mengutamakan firman Allah dan sabda Rasulullah. Tapi kalau cuma ngambil satu sisi Pak dengan mengesampingkan yang lain, maka apa? Ini babnya adalah bab fikih satahi. Yang orang Khawarij Pak, mereka mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sehingga mereka memahami Pak, pokoknya memerangi apa ya, kalau ada orang muslim berperang berarti mereka sama-sama kafir. Ada yang berpendapat seperti itu memang Pak. Atau ada orang yang memahami, orang Khawarij itu Pak, masuk dalam bab ini. Jadi mereka hanya mengambil satu dalil dengan mengesampingkan dalil-dalil yang lain. Setelah kita baca Pak, ada lagi hadis-hadis tentang masalah Khawarij juga, tentang masalah fikih satahi ini. Hadis yang pertama, An Ali radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya khruju fi akhir zaman qaumun, akan muncul di akhir zaman suatu kaum, ahdathul asnan, usia mereka masih muda-muda, sufahaul ahlam, tapi akal-akal mereka
lemah. Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka berucap dengan ucapan sebaik-baik makhluk. Maksudnya mereka berucap dengan ucapan Nabi. Mereka berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zahirnya Pak, mereka ngajak manusia untuk berhukum dengan hukum Allah. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, akan tetapi Quran yang mereka baca tidak melewati tenggorokan mereka, hanya di mulut, enggak masuk ke hati. Yamruquna minad-din, mereka keluar dari agama, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti tembusnya anak panah ketika menembus sasarannya. Ada orang Pak manah ayam, tembus Pak sampai keluar dari tubuh ayam itu, anak panah yang keluar dari sasarannya. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah yang menembus sasarannya. Fa idza laqitumuhum, apabila kalian menemui mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajra, karena dalam membunuh mereka terdapat pahala, liman qatalahum, bagi yang membunuhnya, indallahi yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi ini merupakan termasuk apa Pak ya, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan muncul orang-orang yang seperti itu nanti. Ternyata apa? Muncul sungguhan Pak. Tidak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Hadis berikutnya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min dhi'i hadza, sesungguhnya dari tulang sulbi orang ini, kauman, akan muncul suatu kaum, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, akan tetapi Quran itu tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Ini ciri-ciri mereka Pak. Yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh orang-orang Islam, wa yada'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Jadi yang mereka serang hanya orang beriman, bukan orang-orang kafir. Yamruquna minal Islam, mereka keluar dari Islam, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Lain adraktuhum, jika aku menemui mereka, la aqtulannahum qatla ad, aku akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Ad. Enggak akan disisakan maksudnya Pak, tidak akan disisakan, karena orang kaum Ad itu Pak tidak disisakan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Nabi dan beberapa orang yang mengikutinya. Selebihnya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il qala, jaa rajulun yuqalu lahu Nuhaik bin Sinan. Ada seseorang yang bernama Nuhaik bin Sinan datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kaifa taqra'u hadzal harfa, bagaimana kamu membaca huruf ini? Alifan tajiduhu am ya, pakai alif apa pakai ya? Min ma'in ghairi asin atau min ma'in ghairi yasin? Ini surat Muhammad Pak. Qala Abdullah, wa kullul Qur'ani qad ahsaita ghaira hadza, apakah semua perbedaan-perbedaan yang ada di Quran selain ini kamu hitung-hitung juga, katanya. Jadi mereka cuma memperhatikan apa? Lafaz tanpa memperhatikan maknanya. Karena itu Pak, para ulama Pak memakruhkan menghafal Quran tanpa mengetahui maknanya. Para ulama memakruhkan hafalan Quran tanpa memahami maknanya. Qala, dia berkata, inni la aqra'ul mufassala fi raq'atin, sesungguhnya aku membaca surat yang panjang satu rakaat, katanya. Jadi dia membanggakan apa? Panjangnya bacaan salat dia. Faqala Abdullah,
Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hadzan kahadzi syi'ri, apakah kamu membacanya hadzan itu Pak, baca cepat seperti orang baca cepat syair, baca syair dengan cepat? Inna aqwaman yaqra'unal Qur'an, sesungguhnya ada kaum-kaum yang membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, yang Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Walakin idza waqa'a fil qalbi, akan tetapi Quran itu kalau masuk ke dalam hati, farasakha fihi nafa, kemudian menancap di dalam hati, maka Quran itu akan bermanfaat. Jadi orang itu Pak, kalau memahami Al-Quran sepaham-pahamnya, sedalam-dalamnya, sebagaimana para ulama dahulu memahaminya, maka Quran itu akan masuk dalam hati dan akan apa? Bermanfaat bagi pemiliknya. Yang sekarang banyak Pak, orang itu hanya memperhatikan bacaan tanpa memperhatikan maknanya. Itu termasuk kesalahan. Karena dahulu Pak, orang-orang yang ahli Taurat dan Injil itu banyak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka cuma hafal lafadznya tanpa memahami maknanya. Allah mengatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yakhrusun. Wa inhum illa yadhunnun. Yadhun apa yakhrusun? Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Amaniyah. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ahlul kitab itu ada orang-orang yang ummi, tidak mengerti apa-apa tentang kitab. La ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui isi kitab yang Allah turunkan kepada mereka, illa amani, kecuali bisanya cuma baca. Mereka cuma bisa baca, bisa menghafal, tapi tidak memahami isinya apa. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka melainkan hanya menerka-nerka saja. Kadang mereka berfatwa Pak, tapi fatwanya apa? Menerka-nerka isinya, tidak berdasarkan pemahaman yang mendalam. Karena itu Pak, Imam Malik kalau ngelihat anak kecil hafal Quran, nggak suka dia. Nggak suka Pak. Kalau sekarang kan jadi viral Pak ya. Iya Pak. Imam Malik itu pernah ditampakkan ke dia Pak, ada anak 9 tahun hafal Quran. Kata Imam Malik, ma ara hadza yanbaghi, aku berpendapat yang seperti ini nggak boleh. Saya nggak paham. Imam Malik mengatakan, ma ara hadza yanbaghi, yang seperti ini nggak boleh. Tapi yang seperti ini kan Pak ya, jarang apa ya? Jarang orang tahu. Jarang orang tahu. Nabi itu Pak menghafal Quran selama berapa tahun? 23 tahun. Para sahabat sama, hafalnya lama Pak, 23 tahun mereka. Kan Qurannya diturun dikit-dikit. Agar apa? Linutsabbita bihi fuadak, agar makna Quran itu nancap dalam hati mereka. Sekarang Pak, anak-anak menghafal Quran mulai 3 tahun. 4 tahun lancar dah. Para sahabat dahulu enggak. Ibnu Umar itu Pak belajar Al-Baqarah saja 8 tahun. Al-Baqarah saja itu 8 tahun. Karena kalau belajar Quran harusnya apa? Pelan-pelan. Para sahabat mengatakan, kami kalau belajar Al-Quran ngambil 10 ayat, kami fahami maknanya, kami amalkan isinya. Setelah kami memahami dan mengamalkan, baru tambah lagi 10 ayat lagi, terus begitu sampai selesai. Itu kebiasaan mereka. Yang seharusnya kita yang datang belakangan Pak meniru seperti apa yang mereka lakukan. Karena para sahabat dahulu Pak tidak akan menghafal ayat sebelum apa? Mengamalkan. Jadi mereka amalkan dulu ayat itu, baru apa? Dihafalkan. Sekarang enggak Pak, dihafalkan dulu, kadang enggak diamalkan. Itu Pak, itu yang sesuatu yang sangat disayangkan, Karena itu Pak Ibu, para ulama dahulu, para sahabat mengatakan, kami itu diberi iman, kemudian Quran. Iman itu mengamalkan isinya. Kemudian apa? Baru menghafalkan
lafaz Al-Quran. Karena Al-Quran itu Pak, yang wajib bukan dihafalkan sebenarnya, tapi dia apa? Diamalkan. Jadi para ulama mengatakan menghafal Quran itu fadilah, tapi mengamalkannya fardhu, kewajiban. Jadi mengamalkan isi Quran itu adalah kewajiban, menghafalkannya adalah fadilah, keutamaan, nggak wajib. Dan itu Nabi tidak pernah mencela orang-orang yang tidak hafal Pak, nggak pernah. Bahkan ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, Quran sudah terlalu banyak bagiku, ajar aku zikir yang bisa aku baca dalam kehidupan sehari-hari. Maka Nabi ngajarinya zikir Pak. Nabi ngajarinya zikir. Apakah kita tidak boleh menghafal? Itu boleh Pak, harus Pak. Kalau bisa ya kita memahami isinya, kemudian kita menghafalkannya. Kemudian wa an Abis al-Ghifari radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali khisalan sitta. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya 6 perkara. Pertama, imratus sufaha, kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh jadi pemimpin. Kenapa? Punya uang. Punya uang. Atau karena mereka keturunan orang-orang yang apa? Yang punya kekuasaan sebelumnya. Wa kasratus syurat, dan banyaknya polisi Pak, pasukan penguasa. Jadi banyaknya penguasa ini untuk melindungi kekuasaan, bukan untuk membela kebenaran. Wa qati'atur rahim, dan terputusnya hubungan tali silaturahim. Wa bai'ul hukam, dan jual beli hukum. Jadi hakim itu Pak, atau kekuasaan akan memberikan keputusan bukan bagi yang benar, tapi bagi siapa? Bagi yang punya uang. Bagi yang punya uang, atau bagi orang yang memiliki kepentingan dengan dia. Makanya Pak, hukum buatan manusia itu mesti berubah-ubah sesuai dengan kepentingan penguasa. Kalau nanti diganti penguasa, kok undang-undang yang ada tidak sesuai dengan kepentingan mereka, ya dirubah, diamandemen Pak, akan diamandemen sama mereka. Dan itu sudah sunnatullah Pak, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka akan terjadi saling perang di antara mereka. Itu hadis sahih Pak. Jadi termasuk hukuman bagi orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, itu akan banyak terjadi perseteruan di antara mereka. Kenapa? Karena penguasa ingin hukum yang ada sesuai dengan kepentingan mereka, meskipun harus apa? Harus menzalimi orang-orang yang tidak berkuasa. Yang nggak kuasa terima, hanya berontak mereka. Ketika berontak, mereka berkuasa, undang-undang akan dirubah lagi sesuai dengan kepentingan mereka. Dan itu tidak akan ada habisnya. Dan itu tidak akan ada habisnya. Wastighfafan biddam, dan darah. Istighfaf itu meremehkan darah. Jadi orang yang kuat Pak akan gampang sekali membunuh orang yang lemah. Jadi darah itu nggak ada harganya. Itu termasuk ciri-ciri hari kiamat Pak. Jadi Rasulullah mengatakan istighfafan biddam, ada 6 bersegeralah kalian berbuat amal soleh sebelum 6 perkara ini datang. Kepemimpinan orang-orang yang bodoh, banyaknya tentara, banyaknya polisi, kemudian wa qati'atur rahim, terputusnya hubungan tali silaturahim, wa bai'il hukam, jual beli hukum, wastighfafan biddam, meremehkan urusan darah, wa nashwan yattakhidunal Qur'an mazamira yuqaddimuna ar-rajula laysa bi afqahim wala alimihim ma yuqaddimunahu illa liyughniyahum. Dan nashwan itu Pak, orang-orang yang bersuara merdu. Dan orang-orang yang bersuara merdu anak-anak muda Pak, biasanya anak-anak muda di sini dikatakan disebut nashwan.
bersuara merdu karena biasanya mereka masih muda-muda. Yattakhidunal Qur'an mazamira, mereka menjadikan Quran sebagai mazamir. Jadi Quran itu bukan untuk berlomba-lomba untuk diamalkan, Pak, tapi hanya digunakan berlomba-lomba untuk apa? Api-apian suara, merdu-merduan suara. Yuqaddimuna ar-rajula, mereka mengangkat atau mendahulukan seseorang laisa bi afqahihim, bukan karena dia adalah orang yang paling pintar di antara mereka, yang paling faqih, faham di antara mereka. Wala a'lamihim, bukan pula karena mereka yang paling alim. Ma yuqaddimunahu, tidaklah mereka mengutamakan dia illa liyughniyahum, melainkan hanya agar orang ini didulukan, diangkat jadi pemimpin, biar apa? Biar orang ini bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi orang mengangkat pemimpin semata-mata bukan karena kebaikan akhirat, Pak, tapi hanya untuk memuaskan urusan dunia. Jadi kalau ngangkat pemimpin, Pak, usahakan yang paling ngerti agama dan yang paling bisa menjaga agama kita. Ini merupakan dorongan, Pak, bahwasanya kita tidak boleh memahami agama ini hanya apa? Sepotong-sepotong saja. Seperti kebiasaan orang-orang ahli bid'ah, Pak. Ahli bid'ah itu kalau memahami hadis atau memahami ayat difahami hanya sepotong-sepotong saja. Kayak orang-orang Khawarij, Pak. Orang Khawarij itu mengatakan orang yang jatuh pada perbuatan zina kafir dia. Kafir dia, Pak. Pertanyaannya, di masa Nabi ada orang berzina enggak? Ada. Diapakan sama Nabi, Pak? Kalau dia masih muda, dirajam, dicambuk. Kalau sudah menikah, dirajam. Pertanyaannya, apakah Nabi mengkafirkan mereka? Enggak. Ketika mereka mati disolati enggak? Salat dirajam, disolati apa enggak? Disolati. Seandainya dia kafir disolati apa enggak? Enggak. Tapi kenapa Nabi mensolatinya? Masih muslim. Dia masih muslim. Karena seandainya kafir, loh, kok bisa? Iya. Karena seperti itu Nabi. Karena itu, Pak, kita memahami ayat jangan apa? Jangan sepotong, tapi memahaminya harus secara menyeluruh. Seperti orang-orang Khawarij, Pak, juga mengatakan, "Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang yang kafir. Pertanyaannya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ketika ada orang, Pak, dihadapkan pada riba, hukum Allah hukumnya apa? Haram. Kemudian dia karena butuh uang, Pak, tetap ngambil riba, kafir nggak dia? Di masa Nabi ada nggak orang jatuh pada riba, Pak? Ada. Apakah Nabi mengkafirkannya? Enggak, Pak. Tapi kalau dia menghalalkan, Pak, kafir dia, meskipun dia tidak melakukan riba. Jadi makanya para sahabat mengatakan, Pak, ada istilah kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran. Artinya ada kufur kecil yang berada di bawah kufur besar. Kalau itu kayak ada orang umpamanya, Pak, ya. Ada orang umpamanya seorang hakim. Ada seorang hakim melihat orang ini salah. Cuma karena orang ini punya uang, dikasih uang dia, kemudian divonis tidak salah. Apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Enggak, salah, Pak. Dia salah. Kenapa dia memutuskan tidak sesuai dengan hukum Allah pada saat itu? Uang, karena uang. Apakah dia menghalalkan perbuatan dia? Dia merasa salah sebenarnya, Pak. Cuma dia apa? Butuh uang dia. Apakah dia kafir? Enggak. Ini seperti kasus, Pak. Pernah dengar hadis, Pak, ya? Ada seorang anak muda kerja pada orang kaya, Pak. Ketika dia kerja, karena anak muda, Pak, ya,
Dia berzina dengan istri majikannya. Berzina dengan istri majikannya. Kemudian waktu itu diputuskan di tempat kejadian itu anak muda itu harus dirajam padahal dia belum menikah. Sedangkan istri majikan itu diputuskan harus dicambuk 100 kali. Terbalik. Kemudian karena anak muda ini mau dirajam, kalau nggak mau dirajam harus nebus kepada suami perempuan itu dengan 100 ekor kambing. Ini terjadi di masa Nabi, Pak. Maka orang tua pemuda ini, Pak, tanya ke orang-orang, enggak seperti itu hukumnya. Istri orang majurakan itu karena sudah menikah harus dirajam. Sedangkan anak muda ini karena dia belum menikah seharusnya dicambuk 100 kali. Pertanyaannya, Pak, apakah Nabi mengkafirkan mereka yang memutuskan? Karena nggak tahu, Pak, atau mungkin mereka tahu tapi apa? Mengikuti nafsu untuk menyelamatkan nama keluarga yang perempuan. Maka dibawa ke Nabi, Pak. Suami yang perempuan, Pak, dibawa ke Nabi bersama dengan orang tua pemuda itu, Pak. Lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, hukumilah di antara kami dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama cerita, Pak. Maka orang suami itu mengatakan, "Iya Rasulullah, hukumi dengan apa? Dengan kitab Allah Subhanahu wa taala." Maka setelah diceritakan, Pak, maka Nabi mengatakan, "Demi Allah akan aku hukumi di antara kalian berdua dengan hukum Allah." Maka Nabi mengatakan, "Untuk kambing yang 100 yang sudah kamu bayarkan, dikembalikan kepada kamu. Sedangkan pemuda ini harus dicambuk 100 kali." Kemudian Nabi nyelesakan sahabat, "Wahai kamu, pergilah kamu ke istri perempuan ini. Kalau dia ngaku, rajam dia." Kalau dia ngaku, rajam dia. Sekarang, Pak, keputusan itu muncul dari siapa? Bisa jadi, Pak, orang itu nggak tahu. Bisa jadi yang memutuskan perempuan harus dicambuk, laki-laki ini harus dirajam padahal belum menikah. Bisa jadi, Pak, dia sudah tahu. Tapi apa? Ya, urusannya banyak, Pak. Kita tidak ngerti motifnya apa. Karena jahil atau karena nafsu. Tapi pertanyaannya, Pak, apakah Nabi mengkafirkan mereka? Makanya, Pak, kita kalau memahami dalil, Pak, harus apa? Menyeluruh. Jangan sepotong. Sehingga nanti kita bisa menempatkan sebuah peristiwa, sebuah hukum sesuai dengan kondisi yang semestinya. Jangan kayak orang Pak, orang PKI. PKI dulu, Pak, itu kalau ngajak orang nggak sholat, dalilnya, Pak, fawailul lil musallin. Selesai. Di Quran itu orang yang sholat celaka. Dalilnya apa? Fawailul lil musallin, titik, Pak. Nggak diteruskan sama mereka, Pak, itu. Padahal orang yang celaka itu siapa? Orang yang lalai di dalam sholatnya. Bukan semua orang yang sholat, bukan. Tapi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, riya mereka di dalam sholat mereka. Jadi memahami agama tidak boleh sepenggal. Harus difahami secara utuh. Secara utuh. Kemudian bab berikutnya, bab taghlidz tahrimil kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang beratnya pengharaman dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdusta atas nama Nabi itu tidak sama dengan berdusta atas nama selain Nabi. Kalau orang itu mengatakan bahwasanya Nabi berkata seperti ini, itu artinya, Pak, konsekuensinya adanya apa? Hukum. Konsekuensinya hukum. Karena itu berdusta atas nama Nabi tidak sama dengan
berdusta atas nama selain Nabi. Karena konsekuensinya itu ucapan Nabi itu Pak menimbulkan hukum. Tapi kalau ucapan selain Nabi tidak menimbulkan hukum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Sekarang banyak sekali Pak orang-orang itu yang gampang sekali berkata atas nama Nabi. Barang siapa yang minum kopi kemudian dia mati, kopi masih ada di dalam perutnya, maka perutnya tidak akan disentuh api neraka. Waliyadzubillah. Ada yang bilang seperti itu Pak. Itu namanya dusta atas nama Nabi. Resikonya Pak, ancaman apa? Neraka. Ada orang yang makanya Pak, meriwayatkan hadis palsu harus dijelaskan kepalsuannya. Hadis ini palsu. Hadis ini palsu, tidak boleh diceritakan itu Pak. Kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya. Kayak ada hadis Pak yang mengatakan barang siapa yang membaca ilahilas tulil firdausi ahla akan dapat ini, dapat ini, dapat. Disandarkan kepada Nabi. Itu juga tidak boleh Pak. Karena itu karangannya manusia biasa itu Pak. Itu yang ngarang di abad ketiga lagi. Hidupnya di abad ketiga. Abu Nawas. Ada Pak orang yang menyampaikan itu sebagai sebuah hadis. Padahal itu hanyalah apa? Syair. Kalau ada sebuah kitab Pak yang isinya penuh dengan hadis palsu, ada Pak. Dzurratun Nasihin ada termasuk itu Pak. Kemudian hadis berikutnya Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama selain aku. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya nanti di api neraka. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddatsa hadisan, barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis wa huwa yura annahu kadzib, dan dia tahu itu adalah, dan dia mengira Pak itu adalah kedustaan atas nama Nabi, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah satu orang yang berdusta. Jadi orang yang menyampaikan hadis palsu Pak tanpa menjelaskan kepalsuannya, tidak untuk menjelaskan kepalsuannya, maka dia termasuk salah seorang yang apa? Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak, kita kalau meriwayatkan hadis harus hati-hati. Kayak masalah usapan itu Pak, usapan anak yatim itu Pak, itu antara palsu dengan enggak palsu itu Pak. Itu hati-hati Pak. Karena banyak orang sekarang Pak tidak peduli Pak. Yang penting sudah kelihatan baik, berarti apa? Itu bagian dari agama. Meskipun hadis yang disampaikan itu adalah palsu. Termasuk hadis tentang masalah fadilah nisfu Sya'ban itu Pak. Itu juga banyak. Hadis Raqaib itu Pak. Hadis apa? Hadis Maulid itu juga, man azzama yauma maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku maka aku nanti akan memberi syafaat bagi dia di hari kiamat. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama kalau hadis itu adalah hadis palsu. Makanya Pak, kita harus hati-hati dalam menyampaikan sebuah hadis.
Kemudian babun nahyi 'anil hadits bikulli ma sami'. Bab larangan untuk menceritakan semua apa yang dia dengar. Jadi kalau kita mendengar apa saja Pak, kalau kita mau menceritakannya, pikir-pikir dulu. Jangan semua yang kita dengar itu kita ceritakan. Kenapa? Karena begini Pak, orang muslim itu seharusnya, Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang, ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Yang kita dengar itu Pak, atau yang kita lihat, tidak semuanya perlu kita ceritakan. Kalau kita mau cerita Pak, pikir-pikir dulu. Yang kita ceritakan itu benar apa enggak? Yang kita dengar itu Pak, pasti benar apa pasti salah? Jadi harus ada kepastian dulu. Jangan yang penting mendengar Pak, langsung diceritakan. Tidak boleh. Jadi sebelum kita cerita Pak, pastikan bahwasanya cerita yang kita dengar itu adalah benar. Yang pertama. Apalagi sekarang Pak, zaman medsos Pak, kalau dia sudah senang sama seorang calon Pak, kemudian ada berita tentang calon itu yang baik-baik Pak, langsung disikat Pak. Benar salah nggak tahu dia, nggak mau tahu. Sebaliknya, kalau nggak senang dengan satu calon, pokoknya ada berita yang menjelek-jelekkan dia, langsung Pak di-share tanpa perhatian dengan benar dan salahnya. Jadi kalau kita mendengar cerita itu Pak, sebelum kita meyakininya Pak, harus tahu dulu ini benar apa enggak. Kalau sudah pasti benar, baru dipikir Pak, ini kalau tak sebarkan ada manfaat apa enggak. Oh, enggak ada manfaatnya, yang ada cuma madarat, jangan. Oh, ada manfaat tapi juga ada madarat, jangan. Ada manfaatnya besar, madaratnya kecil sekali, nggak apa-apa Pak. Kalau melihat maslahat lebih besar daripada madaratnya. Kalau sudah pasti ada manfaatnya Pak, tanpa madarat, atau maslahatnya lebih besar daripada madaratnya Pak, silahkan di-share. Tapi meskipun berita itu benar Pak, kalau disampaikan pasti madarat Pak, haram untuk nge-share Pak. Untuk menyampaikan itu tidak boleh. Kalau sekarang subhanallah Pak, ada orang ngomong tentang orang begini. Kemudian cerita Pak sama yang diomongi. Tadi itu ngomong begini sama kamu itu. Aku ngomong ke aku orangnya. Benar ceritanya Pak. Tapi kalau itu disampaikan Pak, perang itu Pak. Itu adu domba. Itu adu domba dan haram untuk diceritakan. Karena itu Pak, kita nggak usah bercerita tentang semua apa yang kita dengar. Dah Pak, perbuatan orang biarkan itu perbuatan mereka, tidak ada urusannya dengan kita. Kita nggak kumanan enak, kumanan soroe, kan ngerasani jadinya. Iya, sudah biarkan Pak, itu urusan mereka. Oh ini benar begini, iya benar, tapi untuk apa kita menceritakannya? Ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada sudah biarkan aja, itu urusan mereka. Kalau sudah ini kita buka pintu ini Pak, nanti pokoknya yang kita dengar kita ceritakan, yakin sudah benar, pasti benar. Ada manfaatnya enggak untuk kita? Kalau enggak ada ya sudah. Kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Karena biasanya Pak, kalau itu sampai terjadi Pak, majelisnya nanti akan jadi majelis ghibah. Hidangannya bangkai. Udah biarkan aja Pak. Tapi ini benar, iya benar. Nggak ada manfaatnya apa enggak. Kalau nggak ada ya sudah Pak. Karena itu Pak, kalau ada orang Pak menceritakan semua yang apa ya dia dengar Pak, itu sudah cukup bagi dia untuk dibilang berdusta. Kenapa? Karena saya yakin Pak, tidak semua berita yang dia dengar itu pasti benar, pasti ada salahnya, pasti ada bohongnya Pak. Apalagi di pasar Pak, kalau di pasar Pak, dari pintu barat Pak, uang ngene ya, cari siapa kata sampingnya, cari gini. Nanti sana Pak tanya, oh nopo,
Pertama Pak, di sini ada kambing jatuh. Sampai sini Pak, ada tambahannya Pak, ada kambing jatuh di sungai. Paling cuma jatuh aja di sini. Nanti sampai sana Pak, sampai pintu sana Pak, ada kambing mati jatuh di sungai. Yang punya tidak tahu karena dicuri orang. Itu sudah banyak Pak tambahnya nanti Pak. Karena itu Pak, jangan menceritakan semua apa yang kita dengar. Jadi kita harus pilih-pilih Pak. Bahkan Pak, banyak berita dusta terjadi gara-gara apa? Banyak Pak kekacauan terjadi gara-gara berita seperti ini. Sekarang kan zamannya canggih Pak. Sampai ada Pak, ada orang ngedit terjemahan Pak. Terjemahan Quran diedit Pak. Kemudian dikatakan jangan beli Quran terbitan ini karena terjemahannya sudah dirubah seperti ini. Padahal itu editan Pak. Itu menyebar kemana-mana Pak. Sampai penerbitnya itu Pak ngasih press release Pak, untuk mengkonter berita itu Pak. Ternyata setelah dilihat di terjemahan yang beredar Pak, nggak seperti yang beredar itu. Waliyadzubillah. Itu Pak yang ikut andil Pak luar biasa, banyak sekali. Apalagi pas peristiwa Ahok tuh Pak ya, masih ingat 2016. Itu banyak sekali Pak. Quran terbitan, semua terjemahan yang terbit di Indonesia Pak, itu menggunakan satu standar Kementerian Agama. Selain itu nggak boleh terbit. Sampai kalau baca terjemahan semua yang beredar Pak, nggak akan keluar karena kalau itu nggak pakai itu Pak, nggak akan dapat izin. Nggak akan dapat izin. Kecuali tafsir Pak, tafsir bentuknya. Itu baru Pak lain namanya. Jadi sekarang itu Pak ada lagi Pak berita, dan itu di secara ono IPS yang percaya Pak. Kan ada beberapa negara Pak yang bacaan Qur'annya itu menggunakan riwayat yang berbeda dengan kita. Itu di-share Pak. Quran ini ya Allah. Itu karena ya yang nerima berita juga orang enggak ngerti Pak. Ya kita langsung aja di-share Pak sama mereka. Kasihan Pak. Itu bisa merugikan orang lain. Itu Pak nanti akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Macam-macam akan ditanya oleh Allah. Tulisan kita itu Pak yang kita kirimkan itu semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadziban, cukup untuk disebut berdusta bagi seseorang ayyu hadditsa bi kulli ma sami', kalau dia menceritakan semua apa yang dia dengar. Wa fi riwayatin kafa bil mar'i itsman, cukup sebagai sebuah tindakan dosa kalau ada orang Pak menceritakan semua apa yang dia dengar. Jadi mendengar berita itu Pak, tindakan pertama benar salahnya harus dipastikan. Yang kedua, seandainya benar baru dipikir manfaat dan madaratnya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah diceritakan. An-Nawawi rahimahullah itu mengatakan begini, makna hadis ini adalah larangan untuk menceritakan semua apa yang didengar oleh seseorang. Kenapa? Fa innahu yasma'u fil adati as-sidqa wal kadzib. Karena biasanya orang itu Pak, berita yang sampai ke dia bisa benar bisa dusta. Fa idza haddatsa bi kulli ma sami' faqad kadzab. Kalau ia menceritakan semua apa yang dia dengar, berarti dia pernah berdusta. Li ikhbarihi bima lam yakun, karena dia telah mengabarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Waqad taqaddama madhhabu ahli al-haq an al-kadhib al-ikhbar an asy-syai' bi khilafi ma hu wa la yushtaratu fihi ta'ammud syartun fi kaunihi itsman wallahu taala alam. Bagaimana kalau enggak sengaja? Ya kalau enggak sengaja, kita kan enggak tahu ini. Ya kalau enggak tahu jangan disebar, jangan diomongkan itu, Pak.
Jadi kalau nggak, kita kan nggak sengaja. Kalau kesalahan kita bukan pada nggak sengaja, Pak, tapi apa? Menceritakan semua apa yang kita dengar. Kita menceritakan sengaja apa enggak, Pak? Menceritakannya sengaja apa enggak? Sengaja. Yang nggak sengaja apa? Dusta dan tidak dustanya. Tetap, Pak, kena. Kenapa? Karena kita menceritakannya itu sengaja. Cuma benar dan tidak benarnya kita nggak tahu. Tetap dosa. Tetap dosa. Karena itu, Pak, kita harus perhatian dengan apa? Dengan berita yang sampai kepada kita. Karena itu, Pak, kalau kita nggak tahu sebaiknya diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Cukup sekian pagi kajian kita pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan, Pak, sebelum kita akhiri. Nggih. Kalau kita mendapatkan keterangan tapi berdasarkan yang kita tanya itu disumpah, kita dijadikan saksi tanpa kita melihat kejadian. Iya, boleh, Pak. Iya, sampai tidak melihat kan? Jangan. Sumpahnya palsu. Bukan, itu masalahnya gini, Pak. Dia bersumpah sampai percaya ke dia gitu orangnya kan. Iya, itu jangan bersaksi sampean. Siapa yakin dia bersumpahnya benar, Pak? Ya, iya, Pak. Sampean bisa membenarkan dia, tapi yang jadi saksi. Sampean kan benarkan dia itu hak sampean. Kan dia bersumpah sudah. Tapi jangan jadi saksi. Nanti kalau sampean ditanya, sampean melihatnya. Enggak. Sampean jawab apa? Enggak. Sampean tahu sendiri. Enggak. Sampean jawab apa? Loh, enggak melihat. Gimana jadi saksi? Dia enggak tahu. Sampean ditanya, sampean tahu dari mana? Dari dia. Loh, saksinya loh. Oh, kalau di pengadilan itu banyak, Pak. Iya, itu dusta, itu lain lagi kalau itu. Makanya saya kan waktu itu masuk dalam masalah ini. Boh, di luar itu, Pak, banyak orang yang sudah nunggu. Tukang becak jadi saksi. Kaca 50. Jadi saksi dia, Pak. Iya, jangan jadi saksi. Saya taunya saya pernah Pak, soalnya pernah apa namanya? Pernah magang di pengadilan. Oh, kayak gini ternyata. Jadi di depan tuh ada, Pak, yang sudah spesialis jadi saksi. Jasa sudah. Jadi hakimnya tahu dong, Ustaz. Apanya? Kalau hakim kan orang ini orang itu terus. Tahu ya. enggak loh, saya nggak pernah bilang iya, Pak. Nanti Pak bilang nggak tahu. Itu urusan mereka, Pak. Urusan siapa? Urusan mereka. Pertanyaannya kita tahu. Iya. Memang tahu sendiri. Iya, pasti. Dia tahu orang itu tok. Iya, betul kan? Nggak boleh, Pak. Karena orang kalau bersumpah harus dibenarkan. Nabi Isa itu pernah lihat orang nyuri, Pak. Orang nyuri dia. Kamu mencuri? Wallahi aku tidak nyuri, katanya. Kata Nabi Isa, mataku dusta, kamu yang benar. Dia sendiri nyuri. Mencuri, Nabi Isa lihat sendiri. Apa kata Nabi Isa? Kata ini, mataku dusta, kamu yang benar. Nabi Isa kan negur dia, biar dia nggak mencuri. Dia bersumpah demi Allah, aku tidak mencuri, katanya. Kata Nabi Isa, kata ini, mataku dusta, kamu yang benar. Karena sumpah tadi. Karena sumpahnya. Dan Nabi Isa mengagungkan nama Allah yang dia sebut untuk membenarkan ucapan. Karena dia menjadikan Allah sebagai apa? Saksi akan kebenaran apa yang dia ucapkan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab larangan menjelek-jelekkan ulama. Larangan untuk menjelek-jelekkan ulama.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.